Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Dengan ribuan spesies tumbuhan hidup di alamnya, masing-masing memiliki karakter yang berbeda-beda, membuat kita semakin menyadari bahwa tidak ada tumbuhan yang diciptakan secara kebetulan. Ini menunjukkan adanya rancangan yang teratur dan kebijaksanaan Allah dalam setiap ciptaannya. Tapi, pernahkah Anda melihat tumbuhan yang tidak memiliki daun, batang, atau akar? Apakah ia tetap memiliki tujuan dalam rencana Sang Pencipta? Rafflesia arnoldi menjadi sebuah karya agung tanpa wujud biasa yang eksistensinya sungguh mencerminkan kuasa sang perancang. Rafflesia arnoldi ini merupakan holoparasit sejati karena dia tidak memiliki batang, daun, ataupun akar. Pertanyaannya, bagaimana dia hidup? Nah, ternyata ia hidup di dalam tumbuhan lain dan mengambil 100% nutrisi dari tumbuhan tersebut sebagai makanannya. Bunga ini juga dianggap bunga terbesar di dunia karena diameter yang dapat mencapai 1 meter dan beratnya hingga 10 kg. Dia juga mengeluarkan bau busuk mirip seperti daging yang membusuk, sehingga banyak orang yang melihat kalau Rafflesia ini sebagai tumbuhan yang bau, aneh, dan tidak berguna. Tapi ternyata bau busuk yang dihasilkannya bukanlah sebuah kesalahan, melainkan strategi yang dirancang untuk menarik lalat bangkai sebagai penyerbuk. Oleh karena itu, kita dapat diingatkan bahwa apa yang tidak terlihat berharga di mata manusia tetap memiliki tujuan dalam rencana Allah. Rafflesia arnoldi memang hidup sebagai parasit internal seperti yang dijelaskan sebelumnya. Rafflesia adalah endoparasit yang hidup di dalam jaringan inangnya, yaitu tumbuhan merambat dari genus Tetrastigma. Yang kedua adalah dia menggunakan organ khusus bernama haustorium, seperti struktur mirip serabut yang menyebar di dalam inang untuk menyerap nutrisi. Terakhir adalah satu-satunya yang terlihat, dalam artian bunga bermahkota 5 adalah satu-satunya bagian dari Rafflesia yang dapat terlihat di luar tumbuhan Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi ini merupakan tumbuhan yang termasuk dalam kelompok spermatophyta, khususnya Angiospermae, karena menghasilkan biji yang tertutup oleh struktur buah. Mempercayai bahwa spermatophyta dan keberagaman ekstrem seperti Rafflesia diciptakan oleh Allah Tritunggal didukung oleh berbagai bukti desain cerdas dan keteraturan ekologisnya. Allah Bapa sebagai sang arsitek merancang biji dengan struktur program yang sempurna, di mana memiliki embrio, cadangan makanan, dan juga pelindung, serta memberikan Rafflesia juga adaptasi yang unik, menghilangkan organ non-esensial dan menyempurnakan organ reproduksi parasitismenya. Dalam hal ini untuk menarik penyerbuk. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa hikmat Allah yang tak terbatas. Yesus Kristus sang penumpang melaraskan seluruh rantai ketergantungan ekologis yang rumit, seperti hubungan simbiotik wajib antara Rafflesia dan inangnya. Hal ini menegaskan bahwa ia menumpang segala sesuatu agar ciptaannya itu tidak jatuh ke dalam kekacauan. Sementara itu, Allah Roh Kudus, sang pemberi hidup, memelihara proses metabolisme, pertumbuhan, dan juga siklus regenerasi kehidupan pada tumbuhan, termasuk siklus hidup Rafflesia yang tersembunyi sebagai bukti pemeliharaan yang aktif. Keberadaan Rafflesia arnoldi sangat terikat pada kondisi lingkungan yang sangat spesifik dan rentan. Tumbuhan spektakuler ini adalah endemik Asia Tenggara, namun secara khusus habitat utamanya terpusat di kawasan hutan hujan tropis, terutama di Pulau Sumatera, Indonesia. Nah, secara umum, Rafflesia ini ditemukan pada ketinggian antara 500 hingga 1200 meter di atas permukaan laut, area yang menjamin tingkat kelembapan tinggi dan curah hujan yang mendukung ekosistem hutan primer. Namun, faktor terpenting yang menentukan di mana Rafflesia bisa tumbuh bukanlah sekadar hutan yang lebat, melainkan keberadaan inangnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kehidupan Rafflesia memiliki ketergantungan yang mutlak pada tumbuhan merambat dari genus Tetrastigma. Tanpa inang ini, yang berfungsi sebagai sumber nutrisi dan tempat tinggalnya yang tersebut, Rafflesia tidak akan pernah bisa memulai siklus hidupnya. Kebutuhan mutlak akan inang ini, ditambah dengan kondisi kelembapan yang ekstrim, membuat Rafflesia sangat sulit ditemukan di tempat sembarang. Ketergantungan yang ketat ini memberikan Rafflesia peran ekologis penting sebagai indikator kesehatan ekosistem. Rafflesia tidak akan pernah ditemukan di hutan sekunder atau hutan yang telah mengalami degradasi signifikan. Kehadiran secara langsung menandakan bahwa kawasan tersebut adalah hutan primer yang sangat lembab, belum terganggu, dan memiliki rantai kehidupan yang lengkap. Dengan kata lain, dimanapun Anda menemukan Rafflesia mekar, Anda sedang menyaksikan sebuah cakar alam yang benar-benar utuh dan terlindungi. Dan kehadirannya mengingatkan kita akan perlunya menjaga setiap jangkal hutan tempat keajaiban ini berada.
Kita telah melihat bahwa Rafflesia hanya bisa hidup di hutan primer yang utuh dan sangat lembab. Namun habitat seperti ini sedang terancam. Ketika hutan rusak, seperti yang kita lihat dari bencana banjir yang melanda Sumatera belakangan ini, kita tidak hanya kehilangan daerah resapan air, tetapi kita juga secara langsung menghancurkan rumah tetrastigma yang mutlak bagi Rafflesia. Kerusakan lingkungan yang menyebabkan banjir adalah kerusakan yang sama yang bisa membuat bunga Rafflesia punah. Oleh karena itu, saya mengajak siswa-siswa semua untuk menjadikan Rafflesia arnoldi sebagai simbol konservasi dalam rubrik kita hari ini. Buatkan poster secara visual yang menghubungkan keajaiban Rafflesia dengan perlindungan hutan kita, dan tunjukkan bahwa menjaga hutan adalah melindungi ciptaan Tuhan yang paling langka. Semangat untuk membuat posternya, dan jangan lupa untuk dikumpulkan sebelum due date-nya ya. Nah, melalui pembahasan tentang spermatopita khususnya Rafflesia arnoldi ini, kita belajar bahwa setiap organisme itu memiliki ciri fungsi dan peran juga yang unik dalam ekosistem. Rafflesia sebagai tumbuhan parasit tanpa akar, tanpa batang, dan tanpa daun pun. Nah, hal ini menunjukkan bahwa bentuk yang tidak biasa pun memiliki tujuan dalam ciptaan. Bau busuknya, ketergantungannya pada inangnya, umur bunganya yang sangat singkat, hingga cara penyerbukannya juga merupakan bagian dari sistem yang sangat teratur dan tidak bisa terjadi secara kebetulan saja. Dalam kerangka wawasan Alkitabiah, kita memahami bahwa seluruh ciptaan dimulai dari rancangan Allah, yaitu creation. Mengalami kerusakan karena dosa adalah fall, namun Allah tetap menopang dan memelihara ciptaannya, yaitu redemption. Dan suatu hari seluruh ciptaannya akan dipulihkan dalam kemuliaannya, yaitu consummation. Dengan pandangan ini, kita tidak sekedar mempelajari biologi, tetapi belajar menghargai ciptaan sebagai karya Tuhan yang bernilai. Sebagai siswa, melalui pengetahuan ini, kalian diajak untuk lebih bersyukur, termasuk untuk bisa menjaga lingkungan dan memandang setiap makhluk hidup termasuk yang aneh dan juga tidak menarik sebagai bagian dari rencana Allah yang baik. Kiranya melalui pembelajaran ini kita dapat semakin mengenal Tuhan, memuliakan Dia melalui sikap tindakan kita, serta diajak untuk menghargai ciptaannya dengan penuh hormat dan tanggung. Oke. Wah, menarik ya pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, Benar banget itu Pak Deo, karena video ini mengajarkan kita bagaimana tumbuhan yang tidak memiliki akar, batang, dan daun bisa menghasilkan bunga yang secantik itu, seperti Rafflesia arnoldi ini. sebelumnya saya kira tidak ada loh tumbuhan yang bisa tumbuh tanpa akar dan batang, bahkan bisa hidup tanpa berfotosintesis loh. Iya, benar sekali Sir Deo. Oleh karena itu, anak-anak jangan lupa menonton video ini sampai selesai dan juga mengupdate terus mana tahu ada informasi terbaru dari tumbuhan-tumbuhan endemik yang ada di Indonesia.